Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lesson 2 kita akan membuat tentang perencanaan database bersama saya Fawaz Baihaqi dan teman saya Noval. Dalam tahap ini kita akan mempelajari bagaimana tahap-tahap sebelum membuat database supaya database yang kita buat nanti bisa maksimal. Itu bagaimana? Pertama, apa yang Anda lakukan dengan data Anda? 1. Mengumpulkan info pelanggan. Jelas sebelum apa-apa kita wajib mengumpulkan info pelanggan. Kedua, jejak penyesuaian. Ketiga, mengumpulkan data label pengiriman. Dan keempat, membuat catatan kutipan. Yang kelima, mengumpulkan riwayat pemesanan. Yang keenam, melacak pekerjaan karyawan. Ketujuh, merawat inventaris produk. Kedelapan, akuntansi sederhana. Semua ini hal yang wajib untuk dilakukan supaya apa? Supaya database yang akan Anda buat itu bisa maksimal, tidak kebingungan di tengah jalan. Lalu tabel apa saja yang Anda butuhkan? 1. Kita membuat tabel pesanan supaya kita tahu apa saja yang dipesan. Setelah itu kita membuat tabel karyawan supaya tahu siapa saja karyawannya. Kemudian kita buat tabel produk supaya kita bisa melist apa saja produk yang kita punyai. Kemudian juga ada tabel pelanggan supaya kita tahu siapa saja dan berapa jumlah pelanggan kita. Itu cukup penting dalam dunia bisnis. Kemudian tentukan file apa saja yang ada dalam tabel. Sebagai contoh, untuk tabel pelanggan kita buat nama depan, nama belakang, alamat, kota, negara, kode pos, nomor telepon. Juga bisa ditambah dengan misal email, catatan, dan lain-lain. Apa saja yang fungsinya itu mendukung pembuatan database kita. Setelah semuanya selesai, kita buat tabel lagi, yaitu tabel pemesanan. Mulai dari tanggal pemesanan, jumlah pesanan, status bagaimana. Supaya apa? Supaya kita tahu si pelanggan itu pesan sejak tanggal berapa, jumlahnya itu berapa, dan bagaimana statusnya. Apakah masih pending, apakah masih belum tersedia, apakah sudah diterima pelanggan. Dengan ini kita bisa mengetahuinya. Kemudian gambarlah dan buatlah sketsa form Anda. Ini juga sangat penting supaya kita tahu bagaimana sketsa form yang Anda inginkan. Contoh, dalam main menu ada pelanggan, pesanan, karyawan. Setelah itu, misal pelanggan, kita dengan pelanggan ini kita buat sub lagi, yaitu informasi pelanggan, kontak person,
supaya kita bisa mengetahui bagaimana riwayat pelanggan tersebut, bagaimana biodata pelanggan tersebut, dan kalau bisa dikasih picture supaya lebih jelas datanya. Kemudian tentukan hal-hal apa saja yang akan dimasukkan dalam laporan Anda. Anda bisa menentukan data-data apa saja yang akan Anda laporkan untuk sebuah laporan Anda. Tulislah saja dalam secari kertas atau papan. Kita gunakan media kertas atau papan untuk menulis data-data apa saja yang kita butuhkan. Kemudian setelah itu teliti dan pahami lagi laporan Anda. Apakah data-data tersebut sudah valid? Apakah masih belum? Teliti dan pahami lagi. Itu sangat wajib dilakukan dalam dunia bisnis supaya meminimalkan adanya kesalahan dalam database. Setelah itu rencana sudah siap, tinggal Anda mendesain apa database yang Anda inginkan. Oke, sekian dari saya. Jika tersalahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.